Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TBS Mubarok dari Prodi Hukum Islam semester 3. Di sini saya akan membawakan sebuah materi untuk memenuhi tugas UAS, video UAS dalam mata kuliah fikih jinayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarimah takzir. Yang pertama itu untuk mengetahui tentang pengertian jarimah takzir, untuk mengetahui tentang pembagiannya, mengetahui tentang prinsip dan tujuan. Yang terakhir itu tentang sanksi dan hukuman dari jarimah takzir. Oke, langsung saja pembahasan yang pertama itu pengertian dari jarimah takzir. Secara etimologis, takzir itu merupakan masdar dari yu'azziru, yu'azziru, yang berarti menolak atau mencegah kejahatan. Juga berarti nasarahu, yakni menolong atau menguatkan. Adapun pengertian takzir secara etimologis adalah hukum penjelasan atas dosa tindak pidana yang belum ditentukan hukumnya oleh masyari, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki pihak lain tetapi bukan menuduh orang lain. Takzir memang bukan termasuk dalam kategori hukuman hudud, namun bukan berarti tidak boleh lebih keras dari hudud. Bahkan sangat dimungkinkan di antara sekian banyak jenis dan bentuk takzir berupa hukuman mati. Dengan demikian, takzir adalah sebuah sanksi hukuman yang dilakukan pada orang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun dengan hak manusia. Dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak termasuk dalam kategori hudud atau kifarat. Oleh karena itu, takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan hadis, maka jenis hukuman-hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa tempat. Menurut Imam Hanafi, takzir adalah hukuman atau sanksi yang bertujuan memberikan pengajaran pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan tersebut. Takzir itu memiliki ciri khas. Di antaranya itu yang pertama, hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan ada batas minimal dan ada batas maksimal. Jadi hukumannya itu belum ditentukan gitu, diciptakan gitu. Yang kedua, penetapan hukum tersebut adalah hakim. Jadi yang ditetapkannya itu oleh hakim yang memutuskan dia bersalah harus dihukum atau tidaknya itu oleh seorang hakim. Selanjutnya, pembagian takzir. Imam Muhammad Abdul Zarrah membagi hukuman takzir menjadi dua bagian. Pembagian ini ditinjau dari segi hak yang dilanggar oleh pihak pelaku, yaitu hukuman takzir yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hukuman takzir yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ia menjelaskan bahwa sanksi-sanksi takzir sama dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan qisas atau hudud. Sebagian merupakan hak Allah dan sebagian merupakan hak manusia. Beberapa contoh pelanggaran berkaitan dengan hak Allah dan pelakunya harus dihukum takzir seperti perbuatan dengan ajaran-ajaran bid'ah, merusak dan mengecewakan kebenaran agama, mencaci Nabi Muhammad dan melecehkannya, penculikan, dagangan bayi dan wanita, mempekerjakan PSK, germo, produsen, pengedar narkoba dan sebagainya, masih banyak. Termasuk kesaksian palsu juga. Sedangkan contoh pelanggaran yang berkaitan dengan hak manusia berarti dalam kasus pembunuhan, yaitu pembunuhan dengan disengaja. Dalam hal ini adanya kewajiban pemberian diat oleh pelaku keluarga korban, masih terdapat suatu sanksi hukum berupa takzir untuk memelihara hak manusia. Dan demikian pula dengan masalah penganiayaan yang tidak mungkin dihukum qisas
juga berlaku hukum ta'zir. Selanjutnya, prinsip dan tujuan ta'zir. Yang pertama, prinsip penjatuhan hukuman. Prinsip penjatuhan ta'zir terutama berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang penuh ulil amri. Artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum berupa pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagai kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan kepentingan esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, sudah tidak maslahat lagi peraturannya, jadi peraturan tersebut harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu atau suatu tempat dianggap bukan jarimah yang lain kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingan sudah tak tampak lagi. Yang kedua, tujuan penjatuhan ta'zir. Hukuman ta'zir dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan, yaitu hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukum. Jadi yang pertama itu ta'zir itu sebagai pelengkap atau tambahan. Jikalau hukumnya belum sempurna, maka ta'zir bisa digunakan untuk menjadi pelengkap. Yang kedua, hukum ta'zir sebagai hukum pengganti hukuman pokok, bisa juga menggantikan hukuman pokok. Yang ketiga, hukum ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah syara. Selanjutnya, sanksi hukumannya gitu. Yang pembahasan selanjutnya, sanksi dan hukuman ta'zir. Dalam uraian yang telah dikemukakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara dan diserahkan pada ulil am untuk menetapkan. Hukum ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu hukuman ta'zir berkaitan dengan badan. Ya, ini yang berkaitan dengan badan. Yang pertama itu hukuman mati. Hukuman mati ditetapkan sebagai hukum qisas atau perbuatan pembunuhan yang disengaja, dan sebagai hukumannya had untuk jarimah hirabah, jinah muson dan jarimah pemberontakan lainnya. Itu hukuman mati ya yang berkaitan dengan badan gitu. Kalau jinah kan dirajam gitu. Rajam itu melemparkan batu kepada pelaku jinah, kan sama itu, menyakiti badannya itu, melukai, bisa membunuh juga. Yang kedua, hukuman mati untuk jarimah ta'zir hanya dilaksanakan dalam jarimah yang sangat berat dan berbahaya dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman hudud selain hukuman mati. Jadi susah gitu dengan hukuman hudud tuh terlibatnya tuh menerapkan hukumannya susah. Nah, boleh itu dengan hukuman jarimah ta'zir ini. Yang kedua, harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi. Adapun alat digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai ta'zir, ada keterangan pasti mengatakan boleh dengan pedang, kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih dengan pedang sebagai alat eksekusi, ditebas gitu, diputuskan lehernya gitu sampai mati, pasti mati. Yang kedua itu hukuman jilid atau didera. Hukuman jilid merupakan salah satu hukuman pokok dalam bentuk Islam dan hukuman yang diterapkan oleh hukuman hudud dan hukum ta'zir. Hukuman ini sebenarnya juga ditujukan Al-Quran untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya, walaupun bentuk hukuman jilid yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34 ditujukan pada tujuan ta'dib bagi istri melakukan nusyud kepada suaminya. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid yaitu cambuk yang sedang. Jadi dicambuk dengan cambuk yang sedang saja, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sakit berarti, atau dengan tongkat. Hukuman jilid ini tidak boleh menimbulkan sampai cacat kepada
pelakunya yang dihukumnya itu tidak boleh membahayakan organ-organ tubuhnya yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya. Intinya jangan sampai terbunuh dan jangan sampai cacat. Nah, diarahkannya juga harus kepada punggungnya gitu. Kalau dicambuk itu dengan tempatnya punggungnya, jangan kepalanya gitu. Beda. Yang kedua, hukuman yang diberikan dengan kemerdekaan. Yang pertama, hukuman penjara. Hukuman penjara dalam syariat Islam menjadi dua bagian, yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara yang terbatas itu adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Jadi hukumannya itu di penjara bisa lama, bisa sebentar, tetapi ada jangkanya, ada waktunya, bisa keluar, dia itu bisa bebas gitu. Apa sih contohnya pelanggarannya? Banyak yang diantaranya itu melakukan jaring penghinaan, penjual khamar, pemakai riba, pelanggar kehormatan bulan suci Ramadan, dan banyak lagi. Itu bisa dihukum penjara dan ada batasnya. Yang kedua itu dengan hukuman penjara yang tidak ada batasnya, itu disebutnya itu hukuman seumur hidup. Hukuman penjara tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung seumur hidup atau sampai mati, itu dia membusuk dalam penjara itu, atau sampai ia bertobat, bisa dalam istilah tersebut hukuman penjara seumur hidup. Benar, hukuman penjara seumur hidup dikarenakan penjahat yang sangat berbahaya, misalkan seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Banyak dengan contohnya seperti orang yang mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Pokoknya ini tuh kejahatan yang terlalu sadis gitu, tidak ada kemanusiaannya gitu, maka harus dihukum mati, dipenjara sampai mati. Yang selanjutnya hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan termasuk hukum had, ditetapkan oleh pelaku tindak pidana hirabah, perampokan berdasarkan surat Al-Maidah. Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan sebagai hukuman ta'zir. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang. Untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut, di antara zilma ta'zir dikenakan hukuman pengasingan. Dibuang adalah orang yang berperilaku waria. Yang pernah dilaksanakan oleh Nabi keluar. Dulu tuh pada zaman Nabi itu ada orang waria atau bencong, gay, sekarang tuh yang banyak. Itu harus diasingkan karena itu menular, itu berbahaya kepada orang lain dan membahayakan yang lainnya itu. Atau banyak yang terkait dengan doktrin-doktrin yang membahayakan. Itu harus diasingkan ke tempat isolasi lah. Yang ketiga, hukuman ta'zir itu yang berkaitan dengan harta. Pertama, status hukumannya. Para ulama berpendapat tentang dibolehkan hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Pendapat ini dibolehkan apabila dipandang membawa maslahat. Pengambilan harta ini bukan semata untuk diri hakim atau kas umum negara, melainkan hanya menahan untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk berobat, maka hakim dapat mentasyarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Jadi ini tuh hukumannya tuh diambil gitu hartanya, supaya orang tersebut bertobat dan tidak melaksanakan kejahatannya. Namun jika yang dihukum tersebut tidak bertobat dan dia tidak mau kesalahannya, maka harta tersebut itu bisa gitu diambil untuk negara, untuk melakukan hal-hal yang lebih maslahat. Macam-macamnya. Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir itu berupa harta ini kepada orang bagian dengan memperhatikan asar pengaruhnya terhadap harta tersebut, yaitu bisa menghancurkannya, mengubahnya, dan memilikinya. Yang selanjutnya, hukuman-hukuman ta'zir yang lain. Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan dengan hukuman ta'zir yang lain, hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dengan peringatan keras. Peringatan keras itu dapat dilakukan di luar persidangan gitu, pengadilan. Mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada perilaku isi pengantin itu misalnya telah jadi dinasehati
diperingatkan secara keras, tapi di luar sidang gitu, tidak di dalam. Kedua, dihadirkan di hadapan sidang. Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan, maka pelaku dapat dipanggil ke hadapan sidang untuk memberi peringatan keras. Pemanggilan pelaku terhadap sidang pengadilan ini ditambah dengan peringatan keras yang disampaikan secara langsung oleh hakim bagi orang tertentu sudah takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau. Hukuman nasihat. Nah, ini buat biasanya hukuman-hukuman untuk para istri, bisa sih yang lain juga. Yang hukumannya itu ya ibaratnya pelakunya masih agak rendah lagi. Hukuman nasihat ini hanya hukuman peringatan yang dihadirkan kepada depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang ditetapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tindakan pidana gitu. Jadi bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian bisa. Yang selanjutnya dengan celaan, dicela, dihina, ini bila dilakukan oleh hakim dengan cara berbagai perkataan yang dihendakinya yang diperkirakan dapat mencegah pelaku dalam perbuatan pidana. Hakim boleh mencela gitu supaya dia itu bertobat dan tidak melakukan pidana. Selanjutnya pengucilan. Nah, ini dikucilkan sama dengan tadi, diasingkan, dikucilkan, dijauhi dengan kerumunan orang. Sama juga ini dijauhi. Melarang masyarakat itu untuk berhubungan dengan pelaku tersebut. Selanjutnya pemecatan. Nah, ini kalau dari hukumannya dengan dipecat gitu. Kalau dia bekerja di instansi pemerintah atau di mana gitu, nah dia itu dipecat dan diturunkan jabatannya, bukan diturunkan lagi, itu malahan dipecat gitu, dimundurkan. Oke, sekian pembahasan tentang sedikit jarimah takzir, hukum dan hukum-hukumannya itu, tentang jenis-jenisnya, sanksi dan hukuman, prinsip pembagian, serta tadi yang pertama itu pengertian. Oke, sekian dari video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Aska Mubarok ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.